saya ditangkap. Ini lihat, ini surat penangkapan. Padahal saya ini bukan DPO, saya juga bukan karena eksekusi putusan pengadilan. Saya juga bukan karena saya ini adalah buronan. Jadi saya bukan buronan, tapi saya ditangkap. Saya ini seharusnya bukan ditangkap, tapi di perintah membawa. Jadi bukan penangkapan. Karena apa? Faktanya saya datang ke kantor polisi, saya hanya ingin meminta bukti bahwa benar mereka sudah kirim surat panggilan kedua. Ternyata tidak ada. Apa artinya? Tidak bisa dikasih ke kita kantor pos mana, ya, kantor pos mana, kapan dikirim dan siapa yang menerima, tidak ada. Ya, karena itu supaya tidak menjadi hoak, saya tidak mau terlalu bertele-tele, ya. Begitu dari Polres tidak ada penahanan, begitu datang ke kejaksaan cuma tanda tangan berita acara pelimpahan tahap 2, sudah gitu saya pulang. Jadi perlu diketahui, saya tidak ditahan. Jadi berbeda dengan penangkapan buron atau penangkapan teroris atau penangkapan yang lain-lain. Perlu diingat. Ini juga sekaligus itu memberitahukan, mengklarifikasi tentang adanya pemberitaan bahwa saya tidak kooperatif. Ya, ini keliru besar. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi setelah saya tanya sana, ternyata apa yang terjadi, ya, yang dia bilang itu adalah berdasarkan Oke, sahabat pengacara Guntur Laremba, ini adalah aneh bahwa Mabes Polri dalam hal ini Propam Paminal belum pernah mengeluarkan rekomendasi secara resmi, ya. Kemudian tidak pernah ada rekomendasi yang namanya rekomendasi untuk melakukan penangkapan terhadap masyarakat, karena Propam ataupun Paminal itu dibentuk adalah merupakan wadah perlindungan masyarakat. Yang namanya Propam itu polisinya polisi, bukan polisinya masyarakat. Jadi itu untuk mengadili polisi yang nakal atau yang menyimpang dan tidak profesional. Selain kami menanyakan panggilan kedua, pada saat itu pula penyidik yang melakukan penangkapan tidak mampu menunjukkan panggilan tersebut. Ini yang menurut kami melanggar pasal 112 hukum acara pidana, karena klien kami belum dipanggil secara patut. Dipanggil secara patut itu dalam hukum tentu diatur sedemikian rupa. Penyidik harus mengirimkan panggilan itu dan bertemu dengan orangnya, sehingga beralasan untuk dinyatakan sahnya sebuah panggilan. Karena itu upaya penangkapan yang mereka lakukan terhadap klien kami itu menurut saya bertentangan dengan hukum acara pidana. Pak, bisa saya tambahkan, Pak? Boleh. Jadi tujuan kami ke Kompolnas dan ke Propam Mabes Polri karena Kanit pada saat melakukan penangkapan, saat kami tanyakan seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi,
dia mengatakan bahwa penangkapan ini atas rekomendasi dari Kompolnas dan Propam Mabes Polri. Kami harus menanyakan, setelah kami nanyakan ke sana, Propam Mabes Polri belum mengeluarkan yang namanya rekom karena belum ada keluar SP2HP. Kedua, Kompolnas juga tidak pernah mengeluarkan rekom. Bahkan mereka mengatakan Kompolnas itu adalah milik masyarakat. Propam begitu juga, bahwa Propam ini adalah polisinya polisi, bukan polisinya masyarakat. Tidak mungkin Propam akan mengeluarkan rekomendasi supaya menangkap masyarakat. Jadi karena itu pernyataan yang disampaikan oleh Kanit ini itu adalah tidak benar. Yang dikatakan bahwa penangkapan ini atas rekomendasi dari Kompolnas dan Propam. Itu saya pikir bisa ditambahkan Pak Ridwan mungkin. Dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses, dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi, ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum. Maka dari itu, dalam kepemimpinan saya nantinya, sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki, sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, serta mengawal proses demokrasi. Pak, jangan terkam saya. Bapak, Pak. Ya tahu, Pak. Ya tahu saya diberikan. Kamu kanan-kanan nih. Kamu kan arah kamu kan sama makanya lepas. Jadi kalau ada tahu hukum toh.